Enggak, masa kayak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dulu dengan berdoa dipimpin oleh Grace. Untuk hari ini yang absen dulu ya. Dengan Grace ada. Nah, Devita. Ayu, sekarang Mem mau tanya, kemarin kan kita ada belajar tentang apa? Devita, kita mau menyimpulkan yang kemarin pembelajaran tentang fungsi apa Devita yang didapat? Ada 3 fungsi yang kita pelajari. Yang pertama pantun, yang kedua gurindam, dan yang ketiga syair. Jumlah bait untuk pantun, gurindam, dan syair ada 1. Jumlah baris untuk pantun, gurindam, dan syair ada 4. Jumlah suku kata pantun 8 sampai 9 suku kata. Gurindam 8 sampai 10 suku kata. Syair 11 sampai 16 suku kata. 5. Pantun A B A B, gurindam A A B B, syair A B A A. Pesan pantun nasihat, gurindam nasihat, syair perenungan. Oke, itu hasil pembelajaran kita kemarin. Kesimpulan apa itu lagi? Nah, untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang ini ya, tentang naratif ya. Hari ini memang mau memberitahu bahwa CP untuk pembelajaran ini ada 8. Tapi untuk pertemuan kali ini kita ambil 4 CP dulu ya. Untuk waktu 2 kali 40 pertemuan atau 1 kali pertemuan. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke CP 5, 6, 7, 8. Yang untuk CP pertama yaitu tujuannya yang mengidentifikasikan dalam teks naratif, mengidentifikasikan alur dalam cerita fantasi. Tujuan pembelajarannya, peserta didik menganalisis perubahan lebih rinci dalam alur cerita teks naratif dengan menjawab pertanyaan tentang cerita bola-bola waktu dengan baik. CP pertama ya tujuannya. Untuk tujuan kedua yaitu mengenali, menulis ulang alur tentang naratif. Tujuan pembelajarannya, peserta didik melatih kemampuan untuk menelaah alur cerita dalam teks naratif bola-bola waktu dengan mengisi tabel alur. Nanti kita pembelajarannya. Lanjutnya, ketiga, mengkaji penokohan dalam cerita fantasi. Peserta didik melatih kemampuannya untuk mendiskusikan sifat tokoh cerita dalam amanat penulis dalam teks naratif, yaitu tentang kue-kue mau dengan membandingkan jawabannya dengan teman. Yang keempat, itu pembelajaran tentang mengenai tentang karya tentang bahasa sarkasme dalam cerita fantasi. Tujuannya peserta didik yang menemukan atau mengenali majak sarkasme dari teks naratif kue-kue mau dengan menuliskan ulang kalimat majak sarkasme tersebut dengan baik. Kita mulai ke pembelajaran pertama yaitu dengan CP pertama ya, yaitu tentang mengidentifikasikan elemen dalam teks naratif, mengidentifikasikan alur dalam cerita fantasi. Nah, anak-anak boleh lihat di sini, anak-anak boleh baca ya tentang bola-bola waktu. Ya, silakan baca seperti apa. Selanjutnya siapa lagi? Bangga karena kuenya laris manis. Sudah diupload. Nah, dari sini, dari yang cerita kita lanjut ke alur cerita. Alur cerita itu elemen intrinsikal yang penting pada teks naratif, biasanya
alur cerita itu menggambarkan ya seseorang tokoh untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi anak-anak kalau kita mau bawa alur cerita ada awal, tengah, akhir. Untuk cerita ini boleh anak-anak menulis awalnya apa ya, tengahnya apa ya, akhirnya apa ya. Tulis. Oke, saya nomor 1 awalnya siapa menjawab? Siapa ada jawaban dari awal? Katakan. Awalnya apa? Awalnya Desi? Awalnya apa? Ya, Rizky. Baik. Merasa malu berjualan kue. Awalnya. Lanjut, siapa lagi selain malu? Ya, Safa dulu. Safa apa Safa? Merasa lelah karena harus membantu membuat kue. Oke, lanjutnya siapa lagi? Siapa selain? Oke, dan siapa? Merasa malu diajar teman-temannya. Ada yang merasa seperti itu tidak? Tidak ada ya. Itu namanya berkeling. Kalau ibu itu jadi wira swasta itu lebih senang karena dari bacaan tadi si bola-bola itu apa yang didapat? Apa? Apa? Nah, apa lagi? Rizky? Pergi ke masa depan. Pergi ke masa depan. Lanjut siapa lagi? Devita? Berjualan kue akhir. Itu berjualan kue. Ya, itu yang tengah. Jadi kalau yang namanya alur cerita ada awal, tengah, akhir. Sekarang akhirnya nyatat lagi. Catat lagi, tulis lagi. Yang terakhir jadi ya apa? Angkat tangan dulu dong. Oke, Grace apa? Ya, yang merubah dirinya merasa bangga dengan kue keluarga orang tuanya dan ikut menerima ya pesanan untuk sedikit apa yang sekarang nyanyi aja yang tentang ini ya penokohan. Tapi ceritanya lain ini. Itu tentang Simo. Simo ini menjadi peri, tapi udah 1 bulan itu dia berjalan tidak ada temannya. Kenapa nggak ada temannya? Hah? Karena Simo ini nah, Simo ini selalu bikin nyusun di sini itu, ya, dia jahatin anak, ya, dia jahatin si Mo itu, ya, Simo ini akhirnya ada satu perbuatan pasti ada balasnya, ada kebaikan, ada kejahatan, ada kejahatan. Itu juga sekarang ini, jadi kenal dengan teman ayah Hazabanya. Sekarang anak-anak itu ya, itu mau tanya itu karena dikerjakan. Ini ceritanya panjang, jadi anak-anak cari teman berpasangan. Jawab mau sama jawaban temannya. Berarti siapa nak di atas? Isi ini boleh. Nomor 1 apa jawaban Cindy? Apa jawaban tadi? Jawabannya si tadi apa? Jawaban tadi apa tadi? Mai biru dari sini mau saja. Baik, apa namanya satu gelas? Ya, coba kertasnya ada di mana? Dibacakan. Aku memang pribadi. Tidak boleh itu bicara. Kalau orang Malaysia marah ya, bos kita kadang bilang bodoh ya. Ada yang bisa diundang, Sin? Ya, maju.
untuk membuat cerita narasi, kita harus tahu terlebih dahulu cara penokohan, alur cerita, latar cerita, dan amanah, serta penggunaan bahasa dan resminya. Nah, untuk membuat tadi kita belajar tentang penokohan, kita sampai bahasa resmi. Nanti di pembelajaran besok, di pertemuan kedua besok, kita akan belajar tentang membudayakan, membandingkan penokohan dalam cerita komik. Terus menilai alur cerita fantasi. Yang ketiga kalimat layanan, kalimat langsung dan tak langsung. Yang keempat menulis cerita fantasi. Itu sebenarnya terakhirnya itu yaitu kalian harus bisa menulis fantasi. Tapi nanti di pembelajaran. Nah, sekarang dari belajar ini hasilnya anak-anak, refleksi anak-anak ini. Tambah bersaka, tambah mengertikah, bosankah sama pelajaran bahasa Indonesia? Hah? Refleksinya apa? Bosan nggak sama pelajaran bahasa Indonesia? Tentang pelajaran tadi. Kalau penokohan ingat ya, penokohan itu ada yang diakhiri dengan doa. Yuk, berdoa. Doa selesai. Semoga sehat. Kan ingat ya pelajarannya yang akan kita kasih tahu kan. Selamat siang. Assalamualaikum.